permasalahan yang akan saya atasi dengan ide ini adalah masalah krisis energi, terutama krisis listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia, terutama di luar Jawa, masih mengalami krisis. Bahkan di surat kabar online di internet itu di hari terakhir, bahkan di bulan Juli 2013 itu masih terdapat kabar krisis listrik di Indonesia, khususnya luar Jawa. Itu yang akan saya atasi. Kemudian solusi dari ide ini adalah saya berusaha membuat sebuah rotor penggerak dengan menggunakan energi gravitasi sehingga kita bisa mendapatkan listrik secara gratis, dan itu tetap berlangsung selama masih ada gravitasi. Kemudian yang ketiga, inovasi. Mengapa ide ini bisa disebut inovatif? Karena gravitasi, kita bisa mengerti bahwa gravitasi akan selalu ada, dan jika kita bisa memanfaatkannya, maka kita bisa mendapatkan energi yang gratis. Seperti itu. Kemudian meskipun saya ketahui bahwa sudah saya temukan beberapa inovasi dari orang lain bahwa dia menggunakan gravitasi sebagai sumber energinya, namun saya berusaha membuat yang lebih simpel, kemudian lebih murah, dan mungkin bisa kita terapkan karena saya masih menerapkannya dalam bentuk ide seperti itu. Kemudian yang terakhir, implementasi. Bagaimana saya akan mengimplementasikan ide ini? Pertama, di sebelah kanan saya ini adalah model. Pertama saya membuat model. Model ini belum sempurna, masih sangat sederhana, belum sempurnanya. Jadi secara teknis saya belum bisa menunjukkan dia bergerak secara terus menerus. Namun mungkin pertama saya buat modelnya. Mungkin akan saya jelaskan teknisnya. Jadi teknisnya ini hanya model karena di sini masih terbatas untuk magnetnya. Jadi yang saya beri tanda biru ini adalah untuk magnet positif. Kemudian untuk yang saya beri tanda putih itu adalah magnet negatif, dan yang saya beri warna hitam ini adalah massa atau beban. Nah, jadi seperti ini. Prinsipnya adalah ketika dua magnet berkutub sama, maka dia akan menolak. Nah, di prinsip yang pertama, kedua magnet ini yang berwarna biru ini kan kutubnya sama, maka dia mampu menolak separuhnya seperti ini. Jadi tolakannya sangat kuat. Karena itu kami belum mempunyai magnet yang pas, magnet yang cukup kuat. Kemudian di sini ketika sudah posisi seperti ini, jadi pertama seperti ini, kemudian ketika kita simpangkan sedikit saja, menolak dia. Ketika menolak sampai segini, maka dia akan menarik yang positif dengan yang negatif, maka dia akan menarik. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah ketika di sini adalah massa, di sini adalah massanya sama. Ketika kita simpangkan sedikit, maka jari-jari yang lebih besar dia akan ke bawah. Seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga, ketika dia tetap magnet, karena ada magnet tetap, namun ketika dia di bawah karena ada kecepatan, dia akan jadi simpangan. Nah, ya, kemudian ketika prinsip itu digabungkan akan menjadi pertama, massa, karena di sini jaraknya lebih besar, maka dia akan ke bawah. Kemudian karena ada kecepatan terjadi simpangan. Kemudian karena dia kutubnya sama, dia akan menolak sangat kuat. Kita membutuhkan magnet sangat kuat, kemudian dia ke bawah sehingga bertukar posisi, kemudian dia menempel lagi. Ketika inilah masanya dia akan ke bawah lagi dan terjadi siklus seperti itu.
dari simbangan, kemudian dia bertukar posisi, seterusnya seperti itu. Seperti itu karena ada gravitasi dan magnet. Jadi saya mengimplementasikan dengan sebuah model dulu. Kemudian sebenarnya saya cukup bersyukur ada kompetisi seperti ini karena saya bisa menyuarakan ide saya karena cukup lama saya mau mendam ide ini. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah magnet yang cukup kuat untuk mementalkan benda-benda yang kecil sampai berubah posisinya. Itu dia. Jadi implementasinya nanti saya akan membuat suatu prototype dengan bantuan dari kompetisi ini. Kemudian saya akan mencoba mencari bahan-bahan yang bisa dikatakan reuse atau recycle seperti itu. Jadi tidak akan terlalu membutuhkan biaya yang banyak. Seperti itu implementasinya. Terima kasih.